dan kawan-kawan dari BTR lainnya. Gpex maksud saya, kemudian maju ke arah bagian depan. Hands for you diikuti oleh Linux akan mulai maju. 3 player Gpex sudah touchdown membuat 3 on 3 lawan Bigetron Red Alien. Iya, sebetulnya dilihat bahkan dari seorang Mata juga sedang mengokang net dilontarkan ke bagian depan, tapi ternyata NSM masih belum bisa menumbangkan opening yang dia inginkan ke bagian dalam pertahanan dari tim Bigetron Red Alliance. Maka sekarang Mata yang mengokang granat yang kedua kalinya dilontarkan, tapi ternyata belum menyentuh posisi yang dia inginkan untuk menumbangkan satu player dari tim Bigetron Red Alliance. Bahkan dari seorang Luxy sukses menyeberang ke bagian area defensif dari seorang Genfos. Yap, itu penting sekali penyeberangan dilakukan, tapi kita berpindah terlebih dahulu karena fight yang cukup pecah juga. NFT lawan Alter Ego. NFT keluar lagi dari bagian permainan, namun compound tersebut sudah dikuasai oleh Alter Ego. Di tempat ini kita berpindah lagi. Gpex ternyata benar-benar tajam kapak yang dimiliki. Dia berhasil untuk menumbangkan satu orang dari BTR, tapi di tempat lain juga dari seorang Chimoy. Baru saja menumbangkan the last man standing dari Genesis Dogma. Ya, sebetulnya kita bisa melihat juga POV dari tim yang berbeda dari tim NFT yang sedang berusaha untuk berotasi kembali masuk ke arah bagian play zone, tapi saat ini dari seorang Laser menang di bagian area luar, bahkan Cash juga udah tumbang, dan dari Evolve tampaknya tiba-tiba udah mulai kocar-kacir juga, bahkan dari seorang Laser masih berada di bagian area luar buzzer untuk bisa memanfaatkan kembali posisinya dia, bahkan di bagian atas Aura juga bisa menjadi sebuah kunci lagi untuk menghalangi pergerakan dari tim EVOS. Ingat, ini udah zona kelima, teori yang sering gue sebut juga, mau healing sekarang udah harus menggunakan first aid. Zona keempat adalah zona terakhir bisa healing melakukan bandages dengan full boosting. Sekarang benar-benar akan terkikis utility yang dimiliki oleh masing-masing tim. Bahkan Boom kali ini melakukan fight di bagian ujung zona bersama dengan HFX Sinon melakukan cook sebuah net. Udah matang, harusnya akan dilemparkan kah dari Sinon? Ternyata belum, masih dicari di mana letak player-player Boom lainnya. Dari seorang Reizi lempar ke bagian dalam, tapi ternyata tembakan dari bagian bawah juga tajam. Bahkan Reizi baru terkena damage yang cukup besar juga. Bahkan Sinon akhirnya menemukan di mana letak player Boom lainnya. 2 saja kali ini aktif player dari Boom Esport, dan ini momentum bagi HFX, ini momentum bagi mereka untuk bergerak atau finishing fight sekalian, Windy. Iya, betul, tinggal Reizi juga dan Hexas yang bertahan untuk tim Boom kali ini, bahkan digempur lagi dengan lemparan net, dan di bagian sisi lain Gpex juga menghantui pergerakan dari tim Bigetron. Bahkan lihat commit push dilakukan oleh ketiga player sekaligus, bahkan diserang Hunter dia akan coba masuk dan ada backup juga di belakang, tapi 2 tombak dan tinggal 1 lagi dan 1v1 juga terjadi. Nampaknya ada seorang Mato hingga banyak movement lagi, bahkan ini dirontokkan dari tim Gpex, bahkan backup Genfos dan terakhir rapat Gpex dipulangkan juga posisinya oleh tim Bigetron Red Alliance. Luxy tadi bertahan sendiri saja kira berhasil untuk meratakan satu persatu. Dari Gpex pun juga kira backup dari Genfos ngebuat BTR masih kuat untuk bertahan di kompon tersebut. NFT pun tumbang juga karena dalam perjalanan tadi terbackup, dan ini dia HFX tadi terlalu lama untuk melakukan healing terlebih dahulu. Walaupun bisa masuk ke dalam zona, tapi bisakah bertahan dari gempuran tim-tim lain? Bigetron justru kali ini terkena gempuran cukup besar. Low HP EVOS pun demikian juga pulang ke lobby. HFX ternyata momentumnya masih cukup tepat karena Aura tadi cukup fokus ke arah Alter Ego. Ternyata itu yang ditunggu oleh HFX untuk masuk dalam zona. Terlihat Aura di sana dari seorang fanatik masih melakukan tembakan. 3 eliminasi sudah didapatkan, bahkan teman-temannya udah bisa melakukan healing, dan dari Alter Ego lihat ditembaki terus-menerus. Rosezi kembali bersinar di Aura, menjadi jangkar, membiarkan teman-temannya punya waktu untuk melakukan healing, tapi Rosezi sekuat-kuatnya kira tumbang juga dengan tembakan yang cukup banyak. Tidak hanya datang dari Alter Ego, HFX juga join untuk fight ke arah Aura. Iya, betul tadi tembakan yang benar-benar on point banget, berhasil bisa menumbangkan area bagian terdepan dari tim Aura. Dan kali ini nampaknya dari tim Aura gak banyak movement lagi, mereka stack up di satu buah area yang sama, di obstacle yang sama juga, bahkan akhirnya tim HFX dan juga dari tim Bigetron Luxy dipulangkan posisinya di bagian luar, tapi nampaknya Reizi juga gak bisa bertahan, dan tinggal tiba-tiba 4 tim lagi tersisa. Alter Ego masih bisa bertahan, bahkan lihat defensif dari Aura berusaha untuk diobrak-abrik juga pertahanannya oleh seorang Sinon. Yep, Alter Ego lihat dari terdesaknya mereka kembali menjadi 4 player lagi aktif. Ini benar-benar luar biasa dari Alter Ego, bahkan kembali menguatkan pertahanan mereka. Geek sepertinya melakukan healing di bagian luar, hanya ada 3 aktif tim di dalam zona. Aura yang sudah hanya misalkan 1 orang, bahkan sudah didorong oleh zona. HFX yang memang punya 2 orang, tapi 2 apakah bisa untuk hadapi 4 player dari Alter Ego yang sekarang sudah mulai menyebar. Fanatik bahkan membiarkan dirinya terkena DPS zona terlebih dahulu. Belum terlihat dari HFX kembali lagi melakukan proning, benar-benar disiplin yang luar biasa. Fonbit masih mengamati ke arah bagian depan. Aura ternyata masih ada No Mercy masih punya health point. Ini sebuah kabar buruk bagi tim Alter Ego, karena akan ada tembakan dari bagian atas, baru gua sebutkan. Itu dia HFX ternyata menembaki. HFX rasa tadi 1 melawan 2. Lihat dari No Mercy dan Chicken Dinner. What? Didapatkan oleh Aura Esports. Oh my god. Didapatkan dari Skylight Gaming membuat SG baru touchdown, tumbang 2, 3 bahkan kali ini. Tapi 1 orang udah berhasil untuk melakukan healing.
Smith dan juga menjadi satu lagi Pinky berarti yang coba untuk masuk kali ini, namun tembakan dari seorang Reizi terus mengincar, terus striking. Pinky. Wow, prone yang cepat membuat dia tidak ter-takedown sementara waktu. Wow, refleks yang tepat dilakukan oleh seorang Pinky sehingga dia masih bisa menutup vision sementara waktu, bisa melakukan shielding terlebih dahulu juga, tapi dia seorang Smith, dia membuka jalan terlebih dahulu, berotasi seorang diri aja menggunakan satu buah vehicle-nya untuk mengamankan spot yang nyaman untuk tim Sky Gaming, tapi ini bukan tempat yang nyaman karena terbuka sekali. Frenzy bisa di pick up dengan sangat mudah posisi dari arah belakang dari backline seorang Voker. Itu dia Voker yang kembali ngecun di fall kali ini setelah spring split. Agak turun performa dari seorang Voker, sekarang kembali mengganas satu orang yang sempat mengguncangkan dunia PMPL di season pertama dengan clutch melawan Bahampas. Sekarang kembali menunjukkan performa mereka. Alter Ego tereliminasi di peringkat ke-7. Kali ini ada 3 tim dengan potensi chicken besar. BNW, Boom, dan juga Morp Team. Double B masih masuk untuk di top 6 kita kali ini, dan di sisi lain juga kita bisa melihat juga dari bagian POV drone-nya. Pergerakan demi pergerakan dibangun juga oleh masing-masing tim. Ada DG, Voker, nge-split seorang diri juga menjadi di bagian area terluar. Sementara waktu di bagian sisi lain juga Morp masih butuh effort lebih lagi untuk bisa masuk ke dalam bagian play zone-nya. Ya, masih ada beberapa upaya yang coba untuk dilakukan, terutama bagi Morp memang karena masih di bagian luar zona yang cukup jauh, tapi tidak untuk DG, SG, dan juga satu tim berwarna biru di atas sana. Mungkin itu harusnya SG ya, karena mereka tinggal bergerak sedikit saja untuk masuk dalam zona. Tapi lihat dari Nandi, pilih 14 yang sangat matang, bahkan menumbangkan Flyboy di bagian depan sana. Dan ini harusnya udah menjadi pertanda bagi kawan-kawan Mort yang masih tertahan di bagian belakang untuk bergerak. Dan sepertinya betul, Nandi udah mengkonfirm knock tersebut akan melakukan revive, dan mereka punya bagi untuk bergerak, Fajar dan Nandi. Nandi mengawali perjalanan dengan baginya, dan nanti Fajar akan menyusul sepertinya dari bagian belakang. Iya betul, satu persatu player di Morp akan coba menyusul pergerakan demi pergerakan dibangun, tapi lemparan nades juga nampaknya dari seorang Flyboy diterbangkan dengan high toss yang berusaha untuk mengikis lagi player dari tim Morp, tapi balasan nades yang lebih sakit lagi karena lihat Tix seperempat HP satu player dari tim Morp kali ini. Dan dari seorang Nandi kembali lagi menjaga bagian posisi bagian belakang dari Voker, masih nge-hold juga di bagian sayap sebelah kiri dari tim Dunia Games. Iya, benar-benar stalemate udah mulai terjadi karena mereka tidak mau membuka badan. Youth yang dikeluarkan, dan ini dia BNW yang sedari awal punya compound enak sekali, dan bahkan tadi satu playernya baru gua katakan enak ternyata ter-take down dari jarak jauh, terlalu fokus kepada EVOS Reborn, justru ditembaki dari bagian belakang. Dan disadari hal tersebut, BNW mulai melakukan regrouping juga, tapi sepertinya knockdown yang didapatkan dari Morp karena BNW sulit untuk dilakukan revive untuk sementara waktu karena Morpnya masih nembakin. EVOS-nya juga belum ketahuan secara pasti di mana. Smoke dikeluarkan untuk setidaknya ngasih waktu, ngasih timing buat BNW punya kesempatan melakukan revive. Yes, betul. Ternyata Flux yang diutus untuk revive posisi seorang barrier ditabrak langsung dijadikan sebuah fortingan untuk bisa merevive lagi posisi dari seorang barrier. Tapi kita beralih lagi POV-nya ke tim yang berbeda. Morp dan seorang Zai mengokang satu buah net yang sangat amat matang, tapi sayangnya belum bisa mendapatkan opening knock yang diinginkan oleh seorang Zai, dibalas juga dengan net seorang Ikyar. Tapi di sisi lain upaya revive juga dilakukan juga, dan ada flame juga, tapi nampaknya tim sekarang Gaming juga rata diruntuhkan satu persatu oleh serigala kita, yaitu dari tim Boom. Tim Boom Esport lagi dan lagi meratakan satu tim lain, yaitu SG. Tapi kali ini kita lihat dari Voker sedang melakukan sebuah flank ke arah bagian kanan, tapi karena zona mulai mendorong lagi, dia tidak melanjutkannya, justru menapaki lagi bukit yang sudah dia miliki dari Morp. Sepertinya ini harus do or die. Mereka akan move as unit maju ke arah bagian depan, tapi Nandi dengan 32 peluru, mungkinkah tidak ada reload yang bisa dilakukan, namun tembakan dari bagian belakang membuat Morp juga udah cukup melimpungan. Namun kali lihat Voker tembakan dengan sebuah hip fire ke arah bagian depan, hampir mendapatkan satu, tapi hampir tidak cukup. Dan dari bagian belakang BNW mengganggu pesta dari Morp itu sendiri, membuat kemenangan yang harusnya di depan mata kali ini mereka ganggu. Dan bahkan dari BNW juga mempunyai sebuah groza, tapi seorang Flux gagal untuk menyelamatkan hari dari teman-temannya. Tembakan kembali berpindah, tapi Morp lihat satu persatu porak-poranda menyisakan kali ini 2 player saja, Fajar dan juga seorang Zai yang ada di bagian depan sana. Tapi EVOS, ini dia yang dari tadi ngikutin dari bagian belakang, justru menjepit pergerakan BNW, membuat BNW cukup kelimpungan. Tapi Morp menemui ajalnya pulang ke lobby di hashtag yang kelima. Wow, betul. Dan bahkan dari seorang Flux yang tadi berhasil bisa sukses memberikan black step di backstep juga posisi oleh tim EVOS dari seorang Laser yang mendapatkan knockdown-nya atas seorang Flux, dan tinggal 2 objektif lagi untuk tim BNW yang bertahan. Tapi Nyoms akan coba menginisiasi lagi upaya revive, akankah terjadi atau tidak. Tapi saat ini nampaknya posisi Laser terbuka juga dari angle yang berbeda, sayap kanan yang dijaga juga, dan bahkan Flyboy ditumbangkan juga oleh seorang Reizi dari tim Boom. Ini udah banyak banget pick-up yang terjadi, bahkan Ikyar beradu skill dengan seorang Reizi, dan itu dia dimenangkan juga oleh tim Boom. Dan Boom kembali lagi bangkit dengan 3
TNW, tapi boom, dengan 3 punggawanya menjadi menang secara kuantitas, bahkan langsung melakukan split. Lihat Windy di bagian minimap, itu deadlock sih dari boom ke arah BNW. 3 titik, bahkan yang di tengah punya MG3 Boboho hampir menumbangkan, dan ternyata peluru terakhirnya tumbang ke arah BNW. Dan sekarang lihat dari seorang Reiji dengan MG3-nya mulai majukan, tapi boom ternyata sangat disiplin, tapi terpick up satu orang dari Nyong. Dikejar kali ini, dicari oleh Okta, di manakah player tersebut berada, tapi Okta juga low HP. Ada perlawanan dilakukan oleh Nyong. Nyong masih melihat ke arah bagian kiri dan kanan, ganti ke arah bagian Uzi, tapi Reiji masih menembaki juga, bahkan healing terlebih dahulu. Boom gak mau kehilangan momentum ini untuk menjadi sebuah chicken dinner. Ada nade dilemparkan, cukup matang tapi terlalu jauh. Ternyata nade balasan juga dilemparkan Nyong, tapi itu dia nade yang sangat dekat meletup di sana. Nade kedua, 3 rata. Boom Esports dengan kemenangan di E-Ranger kali ini. Winner chicken dinner untuk Boom Esports dengan 6-8-10 eliminasi. Ya betul, dan juga Audrey udah cukup low juga, dan Katao semakin terhimpit lagi, semakin terminimal juga untuk evakuasinya mereka. Ini perang terjadi di banyak sisi di zona yang kelima. Baru saja fight selesai antara Genesis Dogma dengan Onyx Esports. Kali ini Aura, Boom, dan juga dari Geek berusaha untuk masuk dari bagian utara. Terus Reiji lagi dan lagi melakukan sebuah movement yang unpredicted, mencoba untuk men-take down lawan-lawan di bagian depan. Bahkan Geek tahu ketika dia masuk bisa, tapi kalau SG nggak mereka tumbangkan, ini akan menjadi malah petaka besar bagi mereka. Tembakan ditembakkan terus dilakukan, tapi pas kontrol terjadi. Boom, satu ditumbangkan, tapi ternyata ada tembakan dari bagian kiri membuat Aura kembali tumbang. Namun dari Boom hanya bisa satu active player. Ada Geek juga fight di sana, satu dari Geek terakhir diratakan ratakan Geek, ternyata rata, tapi Aura juga. What happened? Tembakan dari bagian bawah SG lagi dan lagi menjadi pembeda. Dua tim rata dalam fight yang berbeda. Boom justru aman dan masih bisa untuk bermain di game kali ini. Aura di saat yang bersama mereka juga harus bisa mengantisipasi movement dari Boom, apalagi bagian low groundnya juga ada tim Geek yang mengganggu pergerakan dari tim Aura. Malah Boom yang masih bisa survive, masih bisa selamat juga, dan tiba-tiba tinggal 4 tim lagi yang tersisa antara Boom, Alter Ego, Skies Gaming, dan juga tim Void. Dan lihat dari tim Alter Ego, Potato juga masih cukup santai juga di dalam satu buah area jeraminya untuk bisa menutup vision dari bagian luar dari tim Void. Mereka masih komplit, masih prima juga dengan 4 punggawa mereka. Bahkan Martin cukup puluh di sana, HP-nya dia akan coba tapping lagi dengan prediction dari seorang Fnatic, tapi Fnatic masih belum bisa mendapatkan opening knock yang dia inginkan untuk saat ini. 3 tim di antara top 4 kali ini belum mendapatkan chicken sama sekali. Alter Ego, Skylight Gaming, dan Void. Berarti ada kemungkinan 75% chicken dinner baru bisa didapatkan oleh tim-tim yang berlaga di PMPL 2022 Fall kali ini. Masih ada pengamatan SG, tapi Void cepat juga untuk maju ke arah bagian depan. Bahkan Boom, high risk gameplay ternyata tidak berhasil karena ada flank yang dilakukan oleh Void juga, membuat kali ini tim yang cukup prima ada di late game. 4 untuk Alter Ego, 4 untuk Void, dan 3 untuk Skylight Gaming. Ya betul, dan juga split yang dilakukan oleh tim Void. Mereka benar-benar memperluas sekali area jarahannya mereka di bagian area outer circle-nya, dan dari serang Conbit mengamati hal tersebut. Terlihat pergerakan seorang Alva dari tim Void, tapi belum tembak juga karena masih terhalang dengan Blur Terrain yang ada di bagian ladang gandumnya juga, dan Nits itu hampir meluluhlantakkan juga formasi yang dibangun sedari awal oleh tim Alter Ego. K9 MZ mengokang Nits yang lagi yang kedua kali, tapi terpatung sedikit dan sedikit melenceng nampaknya untuk bisa menuju lagi ke bagian pertahanan dari tim Alter Ego. Meletup agak cepat di bagian udara, tidak berhasil untuk menumbangkan player dari Alter Ego, tapi satu player yang paling racing dari Alter Ego, Pondit, udah mengumpulkan 4 eliminasi, setengah dari total yang didapatkan oleh timnya, terus memberikan pressure ke arah lawan-lawan yang ada di bagian depannya. Obvious movement tentu akan membuat sebuah kerugian bagi masing-masing tim. Oleh karenanya, tim-tim yang masih punya 4 orang, gua lihat meninggalkan setidaknya 1 orang di bagian belakang untuk terus melakukan pressure ke arah lawan. Void kali ini membagi fokusnya 2 ke arah SG, 2 ke arah Alter Ego, dan Alter Ego 1 orang di bagian belakang tadi. Potato kalau gua salah, atau Ponbit ya. Dia benar-benar mencoba untuk menahan pergerakan lawan. SG sekarang yang terrugikan karena tidak masuk zona sama sekali. Ya betul, berhasil tidak satu persatu, bahkan dari seorang Martin juga di tracking fire-nya dari seorang Alva dari tim Void dengan jarak yang begitu jauh. Dengan kali tiganya Martin hampir tap down juga posisinya oleh seorang Alva, tapi lihat semakin terbatas lagi ruang gerak dari tim Skylight Gaming, dan dari Alva udah mulai menaiki satu buah vehicle-nya. Touchdown dilakukan, planning juga dilakukan, nampaknya untuk bisa menjaga lagi area barikadenya untuk tim Void. Bahkan reset armor Ponbit enak banget, dan ada center juga di bagian tengah-tengah airdropnya. Ini berbahaya sekali. Ponbit dibiarkan punya level 3 vest, level 3 helmet, tentu akan menjadi masalah bagi lawan-lawan SG. 3 tumbang di bagian sana, sepertinya udah gak bisa diselamatkan 2 maksud saya.
satu yang masih aktif akan terus bergerak sepertinya mau tailing ke arah bagian poin agar tidak terdeteksi, dan itu adalah seorang Pinky. Nit yang dikup dari Pinky, kita lihat 4 nih, bisakah menjadi pembeda? Masih mencari di mana letak poin berada. Terlihat FJ di sana, dan sepertinya Alpha yang akan dijar terlebih dahulu. Nate yang sangat dekat, meletup di dekat Alpha. Duar, 1 damage besar, tapi belum berupa sebuah knockdown. Pinky mengganti ke arah bagian AKM, dapat Alpha di bagian belakang. Poin kembali aware, tapi tembakan Pinky, dapatkan yang kedua. Ini dia backstep yang tidak terduga-duga, tapi Pinky terlihat dan dirasakan oleh Alter Ego. Alter Ego kali ini mempunyai kesempatan yang paling besar, tapi lihat Tensky berhasil membalaskan sedikit damage ke arah bagian Alter Ego. Namun begitu, Alter Ego makin maju. Nate dilemparkan, Tensky meletup di sana dan rata. Alter Ego Limax, chicken dinner pertama mereka sangat manis di game Erangel terakhir minggu yang pertama dengan 7, 9, 11 eliminasi. NFT untuk membutakan blinding vision dari Bigetron untuk bisa melakukan pressure karena bagian mereka. Dari BNW Flux tentu tidak akan melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan, mengingat hanya misalkan 1 orang, dan Swavel berhasil untuk menyeberang. Tapi kita berpindah, HFXL yang akan melawan Raja RRQ Ryu, di mana maju kali ini Mort karena bagian depan. Tembakan demi tembakan dilakukan, bahkan ada Nate yang dilemparkan juga, namun begitu belum berhasil untuk menumbangkan player-player HFX Asa. Juga bahkan datang kali ini dia Nate dari Asa. 3, 2, 1, lempar Asa karena bagian depan. Ini dia meletup dan HFX tumbang di sana. Misalkan 1 orang saja, Sinon bertahan mendapatkan 1 pro, 1 player dari RRQ. Namun masih ada sebuah follow up yang dilakukan. Entah mengapa RRQ nggak langsung dive in, nggak langsung jump in, justru 2 player mereka tumbangkan. Yang sedang melakukan upaya revive, begitu pula halnya dengan seorang Sinon akan coba mengokang 1 buah karena ini dipantulkan begitu depan, dan dengan Hypos-nya memberikan damage yang begitu mendalam juga, walaupun belum akhirnya mendapatkan pick off lagi ke tim HFX, tapi percobaan yang kedua kalinya akan coba tetap diupayakan oleh tim RRQ. Yap, betul sekali. Utility dari RRQ sebenarnya terbatas, maju berempat kali ini, dan dari HFX tumbang rata oleh RRQ Ryu. Agak terlambat, tapi setidaknya tetap dimenangkan oleh RRQ Ryu, mendapatkan eliminasi yang masih cukup banyak. Sementara waktu Bigetron Red Alliance dalam pergerakan juga masih terdesak oleh NFT, di mana 1 player dari Bigetron tertumbangkan, namun dibalaskan lagi dan lagi oleh Bigetron Red Alliance. Pavel, the last man standing, harus bisa bertahan dari gempuran veteran itu tidak mudah. Misery bahkan belum melakukan healing, dan tembakannya didapatkan. Misery, a predict shot yang sangat baik, menumbangkan player dari NFT di hashtag yang ke-6. Tapi Misery akan sulit karena puncak dari bukit ini sudah dikuasai oleh SG pun juga EVOS Reborn. Itu dia juga, kedua tim tersebut sedang fight untuk saat ini. Seorang Blazer akan coba di pick off nampaknya oleh angle seorang Smith dengan AKM-nya, dengan retotnya limpik ke bagian sebelah kiri, tapi belum bisa mendapatkan angle yang lebih clear lagi di bagian bawah. Lihat backline-nya di bagian bawah ground-nya. Pinky lagi kena M249 akan terlalu satu, tapi apakah ada counter juga diberikan di tim EVOS, dan di sisi luar lainnya Laser juga KF. 2 player lawan 2 player tim Sky Escape, juga bahkan di seorang Pedro ditumbangkan di depan, dan tinggal 1 player lagi, dan itu akhirnya eksekusi. Dieksekusi posisinya oleh seorang KF, dan EVOS masih bisa bertahan sampai dengan masuk ke dalam top 3, dan RRQ masih komplit player mereka. Apakah ini akan menjadi chicken dinner pertama bagi RRQ? Karena tadi kita lihat ya, KF benar-benar mendominasi, memulangkan SG. Jadi SG tidak jadi pesta ayam di malam hari ini secara waktu. Namun lihat dari Asa akan mulai maju ke depan. Ini dia Raja akan berhadapan dengan Macan. Tembakan ke bagian depan, 1 knockdown rata. EVOS Reborn dipulangkan oleh RRQ Ryu. Kali ini tidak hanya harimau, mereka mau cari naga lainnya, membuat RRQ menjadi satu-satunya naga yang kokoh di Miramar. Kali ini Nerpeko sebagai ujung tombak, diikuti Voldemort, di bagian kanan diikuti 2 player lainnya, melakukan result terlebih dahulu. 35 bullets in a weapon bernama Uzi Jump Shotgun, dan itu dia ending dari game kali ini. RRQ Ryu, chicken dinner pertama mereka di pagelaran 2022 PMPL ID Fall dengan 14 elimination. Kuasai semua zonanya oleh NFT dan Alter Ego. Harusnya zona abis ini lebih cenderung ke arah bagian AE, tapi AE-nya nggak masuk zona. Agak turun ke bawah karena bagian open field-nya. Kayaknya ya. Wow, menarik, dan juga sesaat kita akan menyaksikan sama-sama untuk zona selanjutnya akan cenderung menguntungkan ke tim mana, karena masih ada 6 lagi yang tersisa. Dari tim DK juga masih butuh effort lebih lagi. Split juga dilakukan, posisi mereka saat ini bahkan tapping via dari seorang Zwavel dengan mini vortingnya connect. Zwavel menumbangkan seorang Pedongs dari tim Scarlet Gaming, bahkan Pinky juga terkena dengan damage sakitnya Blue Zone di bagian outer circle-nya. Yap, dan SG kali ini hanya misalkan 1 player saya di bagian luar. Pengamatan yang sangat baik dari in-game leader NFT kali ini menjaga, dan betul sebagaimana gue prediksi, menuju ke arah bagian open field, cenderung ke arah AE, tapi AE-nya nggak masuk. Tapi AE-nya nggak masuk ke zona selanjutnya. Tim
tim terkuat Miramar betul. Dan kita akan membuktikan siapa tim terkuat di Miramar untuk Miramar yang terakhir untuk di minggu yang pertama dari PMPL ID Vol. Dan saat ini Potato masih menahan angle, memberikan backup dari bagian belakang. Dan satu player lainnya Ponbit masih berusaha untuk circling around aja, mengambil inisiatif lebih jauh lagi untuk bisa mengambil POV yang lebih jelas. Tapi Cimoy terpredik posisi oleh seorang Alan, tapi belum ada tembakan lagi karena Alan masih akan fokus untuk bisa melakukan healing terlebih dahulu di dalam satu buah area barikade fartingannya. Ini NFT udah kayak penjaga dari zona. Tapi lebih berbahaya lagi bagi tim-tim lain yang masuk duluan ke tengah justru akan pulang terlebih dahulu menurut gua. Karena pertama saat turun ditembakin oleh tim lain, kemudian ketika masuk ke arah bawah NFT udah jagain. Jadi kita lihat siapakah tim yang paling cerdik untuk memainkan momentum, apakah Gig, NFT, DG, GD, atau SG. Dan ada sebuah utility yang dilemparkan kali ini menuju ke arah bagian depan, bahkan tidak hanya sebuah, banyak smoke yang dilemparkan oleh Dunia Games untuk menutup vision dari Geek Fam ID menuju ke arah bagian mereka. Ready go dari top 5 kali ini, masih melakukan tembakan ke arah bagian depan dan Bokar finally kembali lagi menunjukkan taji dia mendapatkan satu knockdown. Dan ini gua katakan Windy yang cepat-cepat ke tengah justru jadi mangsa bagi NFT Esports. Betul, karena NFT mereka nyaman banget, mereka punya kemampuan, mereka punya area defensifnya sendiri. Split juga dilakukan dari Batman. Dia mengamati bagian entry point tim Alter Ego. Sisi lain juga menjaga ke bagian high ground berbeda, bahkan jump dilakukan juga. Dan itu dia backstep yang sukses dari seorang Ikyar. Berhasil bisa mengeliminasi juga satu persatu player dari tim Geek Fam. Bahkan Nets dikokang dengan high touch connect. Ikyar ditumbangkan dengan Nets yang connect dari seorang Cimoy. Dan ini menjadi gertakan baru lagi untuk tim Geek Fam ID. Dilawan 2 lawan 3 dapatnya posisi saat ini. Dan dapatnya dari seorang Hanlo akan bisa untuk mendapatkan sebagian satu buah low dan Rancid itu. Ya betul sekali, Rancid kali ini menjadi last man standing dengan kawannya itu Voker. Smoke demi smoke dikeluarkan ke arah bagian depan untuk menutup vision ke arah bagian bawah. Tapi Audrey pun belum tumbang kali ini menggunakan sebuah vehicle. Sakit banget TPS-nya, sakit banget, dan Gig harus tumbang di hashtag yang kelima. Namun kali ini Alter Ego timingnya sangat mantap, rata juga Dunia Games di bagian atas. Tapi yang tidak disadari Genesis Dogma, satu player terakhirnya masih bertahan. Wait a minute. GD dalam pengejaran ke arah Bigetron juga. Wow, ini menarik banget. Daybot masih bisa sukses masuk ke dalam posisi top 3. Tinggal sabar aja, tinggal nunggu void dari tim Alter Ego dan juga tim NFT. Dan juga First Way lihat lemparan Nest the Binis juga dilontarkan dari tim NFT maupun dari tim Alter Ego. Dan 3 lawan 3 posisinya tim Alter Ego dan juga NFT. Tapi itu Daybot terlihat terbaca pergerakannya oleh seorang Potato, diantisipasi dan akhirnya explosionnya didapatkan oleh seorang Batman dari tim NFT, bukannya untuk tim Alter Ego. 3-2 berarti 12 poin. 12 poin. Apakah cukup untuk mengejar BTR? Kita akan lihat nanti tentunya teman-teman semua ya. Karena fight masih bergulir kali ini antara Alter Ego dan juga NFT, di mana Sebabel satu player yang mungkin banyak pertanyaan dari komunitas kenapa Igelit tetap dimainkan. Kali ini udah menjadi bukti karena pilihan zona dia selalu saja memberikan sebuah hal yang cukup baik. Dan bahkan Potato ada push yang coba dilakukan tapi tidak bisa untuk menembus pertahanan kuat benteng bernama NFT. Dan kali ini bahkan membuat kuantitas dari Alter Ego jauh di bawah dari NFT. Kenapa gue bilang jauh? Karena late game beda satu aja udah bisa ngubah gameplay begitu masif begitu teman-teman sekalian. Bisa menjadi game changer ya untuk timnya masing-masing. Dan saat ini nampaknya dari bagian angle seorang drone mendapatkan bagian punggung seorang Ponbit. Itu bakal satu lagi play di tim Alter Ego. Tinggal satu lagi Nate. Akankah connect Super Una? Ditargetkan nampaknya posisi oleh seorang drone, dilemparkan Nate, dilemparkan Molotov juga. Bahkan udah mulai terkena splash damage juga, tertek setengah HP-nya di seorang Super Una. Dan tinggal akan coba diserbu dengan 3 player sekaligus. Bahkan winner juga dia dan akhirnya didapatkan oleh tim NFT. Dan itu memenangkan fight dengan Uzi Aset itu bahkan menjadi sebuah confirm point eliminasi juga untuk tim Alter Ego. 5 eliminasi sudah didapatkan oleh Alter Ego. Mereka memang nggak punya vehicle, tapi ingat masuk ke zona 4 tadi DPS udah sakit banget. Tapi dari DG mulai ditembaki satu persatu. Flux, Flux, kok ada tembak itu? Nah itu dia akhirnya ditembaki oleh BNW, membuat dari DG kali ini hanya menyisakan 3 active player yang tentu membuat sebuah hal yang cukup baik. Flux, wow. Flux akhirnya melakukan tembakan lagi, mencari di mana letak player dari DG. Akan gak bisa untuk mendapatkannya. Rancid kita berhasil untuk masuk. Namun begitu, BNW akan semakin merangsek masuk, membuat DG hanya aktif dengan 2 player. Bahkan lihat di area bagian depan sana barrier, ada Nate dilemparkan juga dan rata. Karena barrier datang membawa AK, tidak memberi salam, tapi mulangin Dunia Games ke lobby. Yes, betul. Dan masih ada 8 tim lagi yang tersisa untuk di circle yang keempat. Dari Mort gak bisa menggulung-gulung dengan bandage juga, ditumbangkan juga. Dan berarti dari tim RRQ tinggal satu lagi Voldemort yang menjaga di
di bagian area belakang dan 19 first aid dimiliki di bagian backpack seorang Voldemort. Ini akan menjadi kali pertama kita melihat healing di PMPL untuk Levic. Akankah berhasil dilakukan oleh RRQ atau justru tidak terlalu maksimal, tapi GPBR. Ini dia sang juara turnamen Levic sebelumnya. 4 player akan mulai maju ke arah bagian depan. Mereka akan terus bermain ke arah bagian kiri, mengingat kompon di bagian tenggara dari dalam zona sudah diisi oleh BNW. Mereka terus bergerak, mereka akan masuk zona dalam beberapa waktu lagi, tapi tidak untuk Voldemort. Karena melakukan healing di bagian luar zona, ada Swavel yang ter-take down dan drone kita mengudara, balik lagi ke Voldemort. Akan nggak bisa dapat Swavel, karena kalau dapat lumayan, satu eliminasi lagi untuk tim RRQ. Ya, betul, dan nampaknya akan coba dikejar lagi untuk seorang Voldemort yang di bagian sisi luar. Dari Audrey juga nggak bisa bertahan, dari Geek juga dilumpuhkan satu persatu player mereka, dan bahkan ada rotasi yang benar-benar YOLO banget. Ramones Tapton nggak bisa bertahan karena dieksekusi. Posisi juga oleh berbagai macam tim yang berbeda dari seorang Flux yang ternyata mendapatkan angle seorang Ramones, tapi Kean di area yang benar-benar terbuka juga. Microblue tahu jelas posisi dari seorang Kean dari tim GPBR. Ya, betul sekali, dan itu dia justru di take down dari GPBR itu sendiri oleh tim EVOS lainnya atau player EVOS lainnya. Kali oleh Microblue buat mereka sekarang udah punya 5 eliminasi, akan coba untuk masuk, tapi dia tahu ada Geek di bagian bawah, di Cook Nate 2-1 meletup di bagian bawah, ternyata tidak connect knockdown, hanya splash damage ke arah seorang Cimoy. Ya, betul, dan kali ini nampaknya dari Microblue akan coba menyisir juga ke bagian area jalur yang dibawa juga oleh seorang Red Fast, tapi di bagian sisi luar lainnya lihat dari seorang Hades. GPBR mendapatkan pick off yang sangat amat clever juga ke depan dari tim BNW. Nyox ditumbangkan posisinya dan upaya revive tidak sempat di follow juga oleh tim BNW. Kimain menjadi kunci dan dijaga juga pergerakannya oleh seorang Hades dari tim GPBR. Ini AE punya kesempatan juga loh ngejar Boom loh. Hati-hati loh. Wow. Kalau AE udah dapat eliminasi banyak, terus Chicken bisa kejar loh Boom loh. Sekarang aja udah 191. Bedanya berarti 28 poin. Kalau Chicken terus eliminasinya terus didapatkan AE, bisa bahaya Boom. Tapi kita lihat terlebih dahulu AE kali ini juga akan mulai bergerak masuk ke arah bagian dalam dengan 4 playernya. Namun GPBR pun melakukan hal yang demikian. Makin satu persatu tumbang, AE makin nggak bisa ngejar. Dan sepertinya pengejaran dari AE akan sulit kali ini karena sudah tidak mungkin secara eliminasi. Boom harusnya akan menjadi tim dengan peringkat pertama di minggu ini. Walau begitu, target tembakan demi tembakan karena ingat ada total poin juga nanti akan digabungkan di akhir menjadi bonus league-nya. Jadi tetap setiap poin ini akan sangat berharga. Kita di power plant kali ini melihat ada pergerakan Boom Okta di bagian belakang, ingin bergerak maju, tapi Alter Ego yang mendahului dia justru ditembaki oleh BNW. Betul, dan Gregory juga masih berusaha untuk kill up terlebih dahulu juga di dalam satu buah area kempungan, walaupun untuk zonanya masih ada kurang lebih 30 detik, tapi gangguan juga datang dari tim EVOS yang nampaknya juga mengganggu pergerakan dari seorang Gremory dari tim GPBR. Dan dari Okta masih terjebak juga di dalam satu buah area dari Microblue. Healing terakhir juga udah terpakai, tinggal 10 bandage aja, tapi itu dia nampaknya shotgun dari Liwik gak bisa menaklukkan peluru-peluru panas dari tim EVOS. Bahkan backup juga datang di seorang Microblue dari belakang udah mulai menyusul juga dari seorang Red Face. Yap, tapi Microblue terkena zona yang sangat pedas tentunya, membuat dia ter-knockdown. Namun ini dia dari tembakan Hades mencoba untuk menumbangkan satu player terakhir dari EVOS, tapi dia tahu dari Hades pun harus mulai masuk dalam zona. EVOS udah mulai masuk, udah mulai touchdown, ada Alter Ego dekat mereka. Microblue tertumbangkan oleh zona. Alter Ego bergerak juga masuk ke dalam zona. GPBR mau masuk udah Red Face dan BNW. Tentu ini akan membuat tim-tim yang telat masuk sebagaimana GPBR akan menjadi target yang mudah untuk tim-tim lain. Tapi ternyata EVOS terpick off oleh Potato pulang ke lobby di hashtag yang kelima. Top 4 untuk tim Alter Ego, BNW, GPBR dan juga tim RRQ. Dan ini udah nggak ada tim yang komplit, nggak ada tim yang prima, tapi untuk segi kuantitas player jelas diunggulkan dari tim Alter Ego. Mereka masih punya 3 player, sedangkan dari BNW 2, GPBR dan juga RRQ tinggal 1 player terakhir mereka, dan Hades masih menasepnya juga. Bahkan player terakhir dari tim RRQ juga Voldemort tidak bisa bertahan karena dipulangkan juga di posisi yang keempat. Yap, top 3 kali ini Alter Ego, BNW dan GPBR quite anti-climatic ya menurut gue, karena harusnya fight bisa terjadi. Mungkin berikutnya bisa dicepatkan zonanya, karena menurut gue membuat zona seperti ini fight akhirnya cukup pasif antara masing-masing tim. AE masih mempunyai posisi, BNW masih ada 2 orang pun juga GPBR dengan 1 orang terakhirnya. BNW tapi hanya 1 aktif karena di belakang melakukan healing. Alter Ego masih mengamati dengan 3 orang. Zona milik mereka juga dan harusnya confirm tiket karena AE dan BNW. Flux akan mulai maju
mendekat ke arah pertahanan dari Alter Ego, dan Alter Ego harusnya udah mulai mendengar di manakah Flux berada, tapi Flux akan melakukan fight terlebih dahulu dengan Hades, di mana 1v1 situation, tapi Flux take down, disteal oleh Hades, tapi tembakan dari Hades karena bagian depan, Hades yang pulang terlebih dahulu di hashtag yang ketiga untuk GPPR, dan Benue hanya bisa satu orang di bagian luar sana melakukan healing, dan dari tim Alter Ego dapat chicken untuk di Livik kali ini. Yes, betul. Alter Ego kembali lagi mendapatkan chicken dinner, dan ini dia untuk Alter Ego chicken dari Livik game yang terakhir di minggu yang pertama. Dengan demikian berakhir sudah perjalanan dari masing-masing tim untuk divisi yang